Shalom saudaraku, selamat bergabung bersama saya di Renungan Saat Teduh atau Renungan Kristen pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Tuhan tolong kami, agar kami juga benar-benar pada hari ini lebih mengerti kehendak-Mu. Kami lebih mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, dan kami lebih mengerti apa itu arti iman yang sesungguhnya berkenan di hati-Mu. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema yang saya angkat hari ini adalah iman. Ibrani pasal 11 ayat 13. Di mana Ibrani 11 ayat 13 mengatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, sebelumnya saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa apa yang saudara dengar hari ini bukanlah kebenaran manusia, kebenaran seorang pendeta, konsep pikir seorang pendeta, atau nilai hidup seorang pendeta hamba Tuhan. Tapi yang saudara dengar hari ini adalah yang saudara mau dengar, saudara harus rindu, yaitu saudara mendapatkan benar-benar firman Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan, saya sharingkan pada saudara hari ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saudara sendiri harus benar-benar sungguh-sungguh menggumulinya kembali di hadapan hadirat Tuhan. Berdoa minta pimpinan Roh Kudus menerangi hati saudara. Apakah memang yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan? Jadi saudara harus mengujinya secara pribadi, agar pengenalan saudara bukan karena manusia, karena dengar karena dari orang lain, tetapi saudara secara pribadi dari dasar lubuk hati saudara yang tulus ingin mencari Tuhan, mengenal Tuhan, benar-benar menemukan kebenaran ini. Saudara, iman yang benar seharusnya yaitu iman yang seperti ayat di atas mengatakan, seharusnya kita tidak terbelenggu oleh kewajaran untuk memiliki dunia ini. Kita telah terbelenggu oleh kewajaran-kewajaran bahwa kita wajar untuk memiliki apa yang kita dapat. Wajar kita harus berjuang, bersemangat, atau benar-benar sungguh-sungguh mencari apa yang harus kita dapat di dunia ini. Memang betul, Tuhan juga berkehendak kita harus bekerja, bergerak, berencana di kehidupan hari ini. Tetapi apa yang kita lakukan, kita berencana, kita berbuat ini, kita berbuat itu, kita berencana hari ini mau apa, hari ini, besok mau apa. Tapi semuanya ada hubungannya dengan Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Iman yang benar, kita tidak terbelenggu oleh kewajaran, karena kita hanya fokus ingin mencari apa yang kita dapat di dunia ini, hingga akhirnya kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Iman yang benar harusnya membuat kita rela mempersembahkan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan, rela mempersembahkan hidup kita kepada Dia yang kita percaya, agar Dia menuntun kita di dalam kita bekerja, di dalam kita memperhatikan keluarga kita, di dalam kita melayani, di dalam kita bersekolah dan lainnya. Tuhan memimpin kita. Kita mempersembahkan, kita merelakan hidup kita dipimpin oleh Dia. Saat kita tidak memiliki hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka tanpa sadar memang konsep-konsep hidup kita, nilai-nilai hidup kita telah lama dengan sendirinya dibentuk oleh dunia. Nilai-nilai hidup yang telah terbentuk ini tanpa sadar juga menjadi dasar iman kita. Maka tidak heran banyak kita berkata atau kita beriman, tapi lebih ke arah hal-hal yang duniawi, untuk kebutuhan duniawi yang kita anggap wajar, tanpa kita beriman untuk hal-hal yang untuk kehidupan rohani, di mana iman kita diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membantu kehidupan rohani kita benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ingat saudara, pada saat saudara mencintai dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri saudara. Sebab mereka yang berkata demikianlah, selanjutnya dikatakan Ibrani pasal 11, 14 dan sampai 16, dikatakan mereka yang berkata demikian
menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dia telah memindahkan hartanya ke atas, yaitu ke arah Bapa, di mana tempat Bapa ada. Orang beriman telah memindahkan hatinya untuk ke arah yang rohani. Orang beriman telah memindahkan hatinya hanya fokus ingin mencari Tuhan. Saudaraku, ketika hidup kita tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan yang erat, Efesus pasal 4, 17-19 mengingatkan kita. Waktu itu, maka cara hidup kita, pola pikir kita, pikiran kita pasti akan terpisah dari kehendak Allah. Pikiran kita akan hanya mengejar hal yang sia-sia seperti dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin saudara merasa tetap mengenal Allah karena saudara sudah bertobat atau dibaptis atau datang ke gereja. Tetapi saudara mengabaikan jam-jam saat teduh, waktu-waktu di mana yang khusus saudara ada hubungan yang erat dengan Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan. Saudara, tanpa sadar, seharusnya dalam kehidupan rohani kita semakin bertumbuh. Bukan hanya rohani kita semakin matang, tapi hikmat kita, kepintaran rohani kita semakin matang, semakin bertambah untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi jikalau saudara tidak ada dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, tanpa sadar, kita tidak tambah lebih mengerti firman Tuhan. Bahkan perasaan kita, hati nurani kita juga menjadi tumpul. Kita tidak lagi bisa membedakan teguran-teguran Roh Kudus, peringatan-peringatan Roh Kudus lewat firman Tuhan yang sudah pernah kita baca. Tanpa sadar dan kita merasa wajar, kita mulai mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran tanpa kita merasa tidak berdosa, atau tanpa kita merasa kita telah keluar daripada kehendak Allah. Saudara, saya sudah pernah membahas hal ini tentang memahami iman Raja Saul yang salah, di mana saat Raja Saul sudah hidup di dalam kefasikan, tapi dia tetap merasa dia memiliki iman yang benar. Dia tetap merasa Tuhan ada di pihak dia. Jadi saudara juga bisa merenungkan lagi, mendengarkan mengenai tema ini, memahami iman Raja Saul yang salah. Saudara, kalau kita ingin pisau menjadi tajam, maka kita seharusnya mengasah pisau itu dari dua sisi. Iman kita juga memang harus diasah dari dua sisi. Sisi pertama, memang betul, kita perlu diyakinkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyiapkan berkat-Nya, memang untuk sebagai batu loncatan untuk kita mengetahui bahwa Dia mengasihi kita. Ini sisi yang pertama, di mana saudara kalau datang ke gereja memang butuh khotbah, di mana untuk menguatkan hati saudara atau menghibur hati saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara, bahwa Tuhan akan membuka jalan di dalam masalah saudara, bahwa Tuhan turut menyertai saudara. Tapi jangan lupa, sisi iman kita yang kedua pun harus juga diajar, harus juga diasah. Kita harus diajarkan untuk lebih mengerti, menanggalkan manusia lama kita, berikut konsep-konsep hidupnya, berikut hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nilai-nilai hidup yang sangat sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan iman kita harus diajar, kita mau belajar taat pada kehendak Allah. Mulai taat, mulai ikuti apa pimpinan Tuhan. Oleh karena itu hati nurani kita harus tetap terus ada dalam pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, perlindungan dari Roh Kudus, agar kita semakin peka kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kiranya firman Tuhan semakin dibukakan buat saudara sekalian. Ingat, iman kita harus diasah dari dua sisi. Dan ingat, iman kita harus mulai kita memindahkan hati kita kepada Bapa.
Tuhan berkati saudara. Amin.